Cuma gara-gara itu berhenti maulid. Jadi zaman sekarang nih orang ninggalin Allah, ninggalin Rasulullah gara-gara akibat sepele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel Jagat 7. Saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak bisa kita pungkiri bahwa proyek Maulid Nabi berpuluh-puluh tahun itu memang didominasi oleh para habaib. Kita tidak bisa pungkiri yang sholawatan, yang ceramah, hadrohnya, yang khitobah, dan lain sebagainya itu memang didominasi oleh klan Ba'alawi atau Habib yang bermarga, Habib yang asal Yaman, Habib yang kelahiran Hadramaut yang hidup di sini, keturunan Hadramaut, katakanlah seperti itu. Tidak bisa kita pungkiri, walaupun juga tidak bisa kita pungkiri juga ada kiai, ulama, santri yang mendominasi Maulid Nabi. Nah, lantas kalau kita tidak mengikuti Maulid Nabinya Ba'alawi, ya, dengan segala kitab-kitab yang dibaca, khatur-khatur yang dibaca, dengan sholawat-sholawat yang dicampur adukkan sedemikian rupa lirik-liriknya untuk menggiring kepada kecintaan kepada leluhur Ba'alawi, kita tidak hadir, apa kita meninggalkan Allah dan Rasulnya. Kita dikatakan meninggalkan Allah dan Rasulnya sebagaimana ceramah Habib yang satu ini. Nah, kalau kita hanya hadir kepada maulidnya seorang kiai, seorang ulama, seorang santri, di mana tidak ada Habib Ba'alawi, masa kita dicap sebagai meninggalkan Allah dan Rasulnya. Nah, tidak jauh-jauh ke situ ya. Satu contoh seperti ini, saudara sebangsa setanah air. Ada seorang Habibnya. Jadi Habib ini menyimpulkan kalau orang tidak hadir Maulid Nabi, ya, termasuk hadir Maulid Nabinya klan Ba'alawi ini, orang itu meninggalkan Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang begini, kata meninggalkan Allah dan Rasulnya kalau dilempar begitu saja kan menjadi sebuah asumsi liar, perspektif liar, dan seperti itu pasti membuat asumsi liar. Nah, saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kata meninggalkan Allah dan Rasulnya, kalau kita bayangkan, kita tidak sholat meninggalkan Allah dan Rasulnya, kita tidak zakat, kita tidak puasa, kita tidak haji, kita tidak melakukan sedekah, kita tidak melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Nah, ini sama saja murtad kan? Murtad adalah keraguan yang muncul terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat itu sendiri, keraguan adanya neraka, keraguan adanya surga, keraguan adanya hari akhir, kan seperti itu. Itu dikatakan murtad. Jadi kata meninggalkan Allah dan Rasulnya ini berbahaya kalau kita lempar begitu saja. Meninggalkan Maulid Ba'alawi lah itu nggak masalah. Kalau meninggal Maulid Ba'alawi pasti tidak masalah. Tidak memunculkan asumsi-asumsi liar. Tapi kalau konteksnya meninggal Allah dan Rasulnya, kalau tidak mengikuti maulidnya dia, itu meninggalkan Allah dan Rasulnya. Nah, ini kan salah kaprah dalam mengambil diksi kata-kata yang tepat untuk dilempar kepada publik, kan seperti itu. Nah, saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih jelasnya mari kita simak baik-baik video dari Habib itu. Tadi Habib Hanif bilang walau 5 menit yang penting ambil berkah. Saya kalau udah disuruh ngomong begini nih, akhirnya panjang begini nih, ya terserah, yang pada mau merengut, yang pada mau pulang duluan pulang, gue nggak pikirin, yang penting pesannya sampai. Cuma gara-gara itu berhenti maulid. Jadi zaman sekarang nih orang ninggalin Allah, ninggalin Rasulullah gara-gara akibat sepele. Kalau nggak oblak mah nggak mungkin begitu. Pernah ngelihat truk di tol, pantatnya kemana, mukanya kemana? Pernah ngelihat? Gua aja enek ngiringin yang begitu. Paham ya? Jadi tolong, kalau kepala sudah Islam, badan sudah Islam, hati dan pikiran pun kudu Islam.
Nah, saudara sebangsa tanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini bahwa Habib itu melempar diksi dengan kalimat yang tidak tepat, yaitu bahwasanya bagi siapa yang meninggalkan Maulid Nabi sama saja meninggalkan Allah dan Rasulnya. Nah, ini apa? Ya, sama saja menuduh umat Islam itu yang tidak mengikuti Maulid Nabinya Ba'alawi itu sebagai murtad, kalau saya simpulkan. Nah, murtad sendiri itu banyak ciri-cirinya. Ada 3. Murtad perbuatan, ya, murtad ucapan, murtad i'tiqadiyah, atau murtad keyakinan. Murtad keyakinan seperti kita ragu kepada Allah, tidak sholat, ragu kepada surga, kita membayangkan tidak ada surga, tidak ada neraka, ateis lah ya. Kemudian murtad ucapan seperti kita menuduh orang itu kafir padahal dia muslim, ya. Menuduh orang itu syirik padahal tidak. Nah, kemudian murtad perbuatan seperti tingkah laku syirik, mencekutukan Allah Subhanahu wa taala, berceramah hurafat, berceramah halu, meyakini kesaktian seorang ulama melebihi batas, ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Misalkan di dalam kubur masih hidup, ya. Kemudian orang itu membaca Al-Quran dan duduk di kursi emas, bisa menarik emas dari langit. Nah, itu kan syiriknya dari mereka semua itu, kehurafatannya dari mereka semua, kan seperti itu. Nah, saudara sebangsa setanah air, bahwa klan Ba'alwi ini memang tidak pantas sebenarnya untuk menyampaikan agama, karena agama ini harus dipahami dengan jelas, dipahami dengan kompleks, ya, dan menggunakan diksi-diksi yang bagus, diksi-diksi yang benar-benar tidak menimbulkan suatu asumsi yang liar. Ini kan menimbulkan asumsi yang liar. Nah, saudara sebangsa dan setanah air, tidak heran ya kenapa yang dipakai diksi itu, karena memang jelas ceramah itu seenaknya, seenak jidatnya. Sudah dicap sebagai ulama, sudah dicap sebagai habaib, sudah dicap sebagai tokoh masyarakat, melempar diksi seenaknya. Seperti saya katakan tadi, menuduh umat Islam itu yang tidak maulid, tidak ikut maulid Ba'alwi itu sebagai umat yang meninggalkan Allah dan meninggalkan Rasulnya. Nah, ini bagaimana? Memang dikira umat Islam itu murtad atau bagaimana? Ya kan seenaknya jidat ngomongnya. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.